Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat tutorial tentang lafaz la ilaha illallah. Nah, ada di YouTube seorang ulama mengucapkan, apakah iya mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu bisa masuk surga? Nah, bagi saya itu harus dikaji lagi, harus dikaji dalam-dalam sesuai akidah, sesuai keyakinan kita, apa maksudnya sesuai keyakinan. Iya, jelas sesuai keyakinan, sesuai kodrat irodat Allah. Di Islam itu kan udah jelas apa sih makna Islam, berserah diri. Islam itu berserah diri. Islam itu sempurna. Islam itu dijamin masuk surga. Nah, di situ ada kisahnya. Ketika kita sakaratul maut, itu panas perih ya yang dirasakan kita nanti pas sakaratul maut. Itu intinya final akhir dari kita untuk menyembah Allah ya, final terakhir itu pas waktunya itu. Nah, ketika kita sakaratul maut itu ada setan atau iblis yang akan menggoda kita. Gimana akan menggoda kita? Kita pas sakaratul maut kita kesakitan, kehausan, kita serasa jalan dari Surabaya menuju Banten, jalan kaki tanpa minum, tanpa makan, jalan kaki tanpa minum, tanpa makan. Jelas lapar, haus terasa di situ, terasa. Nah, disitulah disebut final akhir. Final apa keimanan kita kuat, iman kita kuat atau tidak. Nah, di situ setan kesempatan menggoda kita. Dia merubah wujudnya menjadi satu keluarga kita. Ada kita, kakak kita, sepupu kita, orang tua kita bahkan. Dia bawa air. Nah, kalau kita ada imannya, iman kita kuat, tetap tawakal tu ilallah, atau berpasrah diri, atau berislam, kita menolak. Sebab itu final. Kalau kita menolak itu si iblis bawa air, itu kita masuk surga. Sebab keimanan kita udah jelas. Kita kan sambil diucapin, sambil dituntun, sambil di beat di situ. Beat amat kalau kita ketahuan. Kalau tidak ya kita cukup kita sendiri aja, fokus di hati. Fokus di hatinya kenapa? Cukup ngucap Allah, 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 Allah. Enggak usah la ilaha illallah. Takutnya kalau kita ngucap lafaz la ilaha illallah, ketika roh kita dicabut, kita pas ngucap belum nyampe ke Allah udah dicabut. Berarti kan maknanya tiada kalau la itu. Ila Tuhan Allah, la ilaha illallah maknanya. Tiada Tuhan selain Allah. Takutnya ke situ. Jadi kita fokus sendiri. Allah, Allah, Allah itu di hati. Kalau ada yang ngebeat, ada yang nuntun, ngucapin la ilaha illallah, iya kita ikutin, tapi tetap hati kita
mulut kita ngucap la ilaha illallah, hati kita tetap maca Allah 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 Allah, dikir. Kita yakin walaupun si setan itu menggoda kita, kita pasrah diri sama Allah. Ini di YouTuber ini, YouTube sekelas kiai tapi ngucapnya kayak gini, ini sudah merendahkan Islam, sudah merendahkan keimanan, sudah jauh dari akidah, keyakinan Islam. Islam itu tuntunan. Islam itu tuntunan. Kalau kita tidak yakin dengan agama Islam, dengan adanya lafaz la ilaha illallah, ketika kita sakaratul maut ngucapin la ilaha illallah, kita bisa masuk surga. Kalau kita tidak yakin, udah jangan diikutin, jangan ngucapin itu. Kalau pengen masuk neraka silakan, itu mah kita tidak melarang, Allah pun tidak melarang, Nabi Muhammad juga tidak melarang. Gak usah diikuti, gak usah digembar-gembarkan, gak usah dibahas-bahas tentang lafaz la ilaha illallah. Kalau ngucap membahas tentang lafaz la ilaha illallah, tentang keagamaan, tentang keislaman, ya. Di Islam Islam di Indonesia itu kental dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan keyakinannya, dengan kodrat irodatnya. Jadi itu bisa merubah keyakinan orang ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ya, makanya untuk sekelas kiai ngucapin kayak gitu, kata saya itu bukan kiai. Walaupun itu sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, ada yang sahih, ada yang enggak. Mungkin udah perbandingan, ini jangan ngomong ke hadis, jangan ngomong ke Al-Quran, ini keyakinan, ini kisah. Tapi udah jelas di hadisnya juga saya ngomong, ini kisah ini apa sih ada di hadisnya, walaupun tidak hadis sahih tapi ada. Ya mudah-mudahan sahih itu hadis. Tapi jelas kalau tidak sahih itu hadis, saya ucapkan ini ketika sakaratul maut ngucapin lafaz la ilaha illallah, ya mungkin tidak akan dipakai oleh alimul ulama, oleh ulama besar, para syekh, para kiai, para abuya, ya, para ahli sunnah wal jamaah, nggak bakal dipakai itu, tidak akan. Jika Anda tidak percaya itu, ya cukup sendiri aja, nggak usah mengucapkan di umum. Apalagi ini zamannya zaman sosial media atau zaman internet lah, katakan zaman internet, zaman HP, zaman canggih, itu semua orang muslim melihat, itu bahaya, itu bisa merendahkan, bisa merubah keyakinan. Kasihan itu dari kecil sampai dewasa dia berbuat baik. Nah, ketika sakaratul maut dia tidak mengucapkan itu, di situ itu final disebutnya. Kalau kita ngikut setan, iblis aja, kita masuk neraka. Kalau kita berpasrah diri, berislam, berpegang teguh di Islam, kita masuk surga dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tuh di situ. Coba kalau mengkaji yang benar, kalau mengkaji itu kita jangan, nggak bakalan para aulia, para sahabat
Kalau ngomong kayak gitu itu nggak bakal ada dasarnya, pasti ada dasarnya, pasti ada dasar yang disembunyikan, inti-inti yang disembunyikan pasti ada. Nah, makanya saya di sini mengucapkan, ngomong tentang ini, tentang la ilaha illallah ini. Itu final akhir, itu final. Coba ya, untuk youtuber apa para kiai yang merasa Islam, coba ini orang ini akidahnya udah jauh dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tolong dibahas dengan, kalau bisa buat video, atau kalau bisa baca di hadis atau di hadis, kalau punya ilmu mantek atau ya ilmu mantek, hadis mantek, coba pasti ada mungkin tentang lafaz la ilaha illallah itu. Banyak lah kata saya, banyak. Para sahabat juga bukan sahabat, para sahabat kan disebutnya, berarti 4. Dari 4 itu pasti banyak hadis-hadis yang menuju ke situ, lafaz la ilaha illallah. Tolong coba, saya menghimbau kepada orang muslim dengan memegang teguh kodrat irodat itu, karena termasuk kodrat irodat Allah. Tolong nih orang kalau bisa diblok dari YouTube ya. Mungkin saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya di balik ini. Sebetulnya saya juga banyak yang ingin saya sampaikan, karena dia juga ngomongnya, orang ini bukan ngomongnya lafaz la ilaha illallah doang, banyak yang lainnya juga, tentang Nabi Adam, adanya Nabi Adam itu bukan yang pertama, manusia pertama di muka bumi, bukan. Terus yang kedua ada lagi tentang murtad. Bahasa murtad itu juga sangat membahayakan, lebih bahaya ya, lebih bahaya. Karena sepengalaman saya dulu, saya tahun 2008 itu sampai tahun 2012 akhir itu saya pernah ikut suatu perkumpulan percis kayak ini orang ngebahas Al-Quran, ngebahas hadis. Ini seperti ini nih orang-orang yang berbahaya nih. Itu tempatnya di Pandeglang, adanya Cimanuk, adanya itu tempatnya. Itu jamaahnya banyak sekali, itu jamaahnya itu semua meyakini bahwa bahasa orang itu paling benar, tapi kenyataan paling bohong. Nah, karena menilai sesuatu itu dengan logikanya sendiri, dengan akalnya sendiri, sedangkan akal manusia itu diibaratkan segelas air. Nih, diibaratkan 1 gelas air kopi diibaratkan. Nah, sedangkan ilmu Allah itu lebih dari 1 galon atau lebih dari 1 tangki atau bahkan lebih. Jadi otak kita segini, jadi kita dikasih 1 teko aja, jangan banyak-banyak. Ini 1 gelas dikasih air 1 teko. Ya himeng, ya acak-acakan maksudnya. Kalau himeng itu acak-acakan, nggak ketampung, nggak bakal ketampung. Itu logikanya. Sekelas Kanjeng Nabi nggak pernah ngebahas tentang itu. Dia mengatakan sesuai apa yang dikatakan oleh Allah.
ya ini orang apa ya, gila kali, gila ya. Tapi alhamdulillah saya keluar dari agama itu karena saya bermimpi ketika saya berdoa di tengah malam. Karena setiap malam itu kalau di Pandeglang itu, di Cimanuk itu setiap malam berdoa. Di sana itu tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji. Terus percis kayak orang ini nih, yang ngomong merasa benar tapi kenyataan tidak benar, dan kenyataan tidak bohong, gede bohongnya lah. Ini tidak sesuai dengan as-sunnah, tidak sesuai dengan as-sunnah. Ketika saya berdoa, ya mengikuti berdoa juga mengikuti yang di Pandeglang itu. Saya ketidur, saya bermimpi, saya bermimpi di suatu majelis di situ. Di majelis itu pada dikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sudah bermimpi itu lain waktu, lain malam saya ke Pandeglang, saya bertanya bahwa itu tidak ada. Itu namanya bunga tidur. Tidak percaya. Nah, kebetulan saya juga sudah meyakini itu agama itu. Jadi saya juga tidak percaya. Nah, lain waktu lagi selang berapa minggu saya diajak ke Ciamas. Kata teman saya itu kayak gini, boy ke Ciamas yuk. Mau ngapain? Biasa katanya, sama aja. Kebetulan teman saya juga dulu pernah ikut Pandeglang, cuma dia itu udah mental lah, katakan udah tidak, dia cuma sekali dua kali doang ke situ. Nah, makanya dia tahu tentang di Pandeglang. Dia ngajak di sana juga, di Ciamas juga sama aja kayak di Pandeglang, sama aja. Yang benar sih kata saya, kan tertarik itu saya. Nah, makanya di situ saya ikut ketika itu malam minggu. Dia janji malam minggu habis maghrib ikut saya ke sana di Ciamas. Nah, ketika saya ke sana, baru saja saya nyampe pintu saya udah kaget. Itu pintunya majelisnya itu percis sekali apa yang di dalam impian saya. Makanya saya pindah agama, bertobatlah, kembali lagi. Bisa dikatakan saya murtadin saya. Bisa dikatakan murtad. Sebab saya udah jauh dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Murtad saya, sesat. Kalau murtad ya mungkin enggak, sebab saya udah masih meyakini Allah sih waktu itu. Saya tersesat waktu itu. Ya alhamdulillah saya balik lagi. Di situ saya kaget ketika saya nyampe pintu itu, kok ini percis dalam impian saya. Pas di situ juga dikirnya ngucapin lafaz la ilaha illallah. Saya makanya kembali lagi, karena saya terus kaji apakah lafaz la ilaha illallah itu maknanya apa, maksudnya gitu, maknanya apa. Karena saya kaji sekarang ketemu makna lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada satupun yang bisa disembah selain Allah, gitu maknanya. Jadi saya kembali lagi. Emang di sana juga masih menuju ke Allah, tapi di sana Nabi Muhammad itu udah nggak dianggap. Ya percis kayak orang ini nih sudah dapatkan wahyu, ya, macam wahyu di guha, kenapa nggak di masjid kan gitu ya. Nah, percis kayak orang ini. Lihat di situ saya ini nyamuk mengganggu cerita saya aja.
mengkaji, ketemu saya. Apa ketemunya? Ketemu jawabannya ketika saya pikir sendiri di rumah. Kebetulan saya waktu itu sudah di backup saya. Dikir di rumah sendirian. Biasa kalau dikir pakai wewangian ya, karena wewangian itu sunnah. Dianjurkan lah oleh Rasulullah. Wewangian. Nah, ketika itu saya pikir fokusnya ke hati. Lisan ngucap la ilaha illallah, hati ngucap. Nyamuk banyak amat sih di sini. Hati ngucap la ilaha illallah itu lisan, Allah itu hati. Setiap detak jantung kita itu ngucap. Ketika itu mengucapkan Allah. Nggak tahu ya, mungkin itu udah hidayah kali ya. Mungkin saya dibawa dalam bawah sadar, saya dibawa itu. Saya ada di Mekah. Coba bayangkan, itu tidak habis pikir dengan baca lafaz la ilaha illallah. Lisan ngucap la ilaha illallah, hati fokus ke Allah. Saya dibawa ke sono, ke Mekah. Coba, itu keajaiban Allah. Itu di situ ilmu Allah, ilmu yang sebenarnya ilmu itu kunci lafaz la ilaha illallah. Kalau saya bilang itu kunci lafaz la ilaha illallah, itu kunci dari segalanya. Apa maksudnya kunci segalanya? Ya jelas kunci dari segala-galanya. Kita meninggal tanpa mengucapkan lafaz kita sakaratul maut tanpa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, nggak mungkin kita masuk surga. Jelas. Yang pertama, kita sholat tanpa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, jelas batal sholatnya ya. Ketika kita apa aja yang termasuk agama di Islam harus mengatakan lafaz la ilaha illallah ya. Itu kunci. Kita maksudnya mau ke alam gaib pun kita bisa dengan lafaz la ilaha illallah, dengan izin Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Coba ke alam gaib, coba. Sebetulnya kunci dari segala apapun itu dengan ngelafaz la ilaha illallah, tapi dengan praktek dengan beatan, dengan ijazahan yang benar, dengan guru yang benar. Kalau kita pikir sendiri di rumah tanpa guru, tanpa ijazah, ya sama aja bohong. Itu himang. Nanti adanya setan yang nguji kita. Yang datang itu bukan malaikat, itu setan. Nanti setan merubah dirinya menjadi malaikat, menjadi nabi, menjadi para kiai, para waliullah. Itu takutnya di situ, takut disesatkan. Coba ada juga di Pandeglang, dia ngamal tanpa guru, wirid tanpa guru. Itu setan yang itunya, yang datangnya bukan hodam. Kita disebutnya hodam di sini karena setiap ayat Al-Quran itu mengandung hodam, ada yang ngejaganya, hodam disebutnya. Ini untuk keyakinan umat muslim ahli sunnah, itu ada hodamnya. Nah, makanya saya menghimbau kepada seluruh umat muslim ahli sunnah khususnya, coba gimana caranya biar Islam ini, keislaman ahli sunnah wal jamaah ini lebih kental. Jangan kayak orang ini berpikirnya pendek sekali gitu. Dia mengkaji sesuai Al-Quran, tapi sesuai Al-Quran, sesuai hadis, tapi dia tidak tahu dalamnya isinya. Nah,
contoh diibaratkan ini rokok ya, kita yang dibaca luarnya doang nih kayak gini, ini rokok Surya ya, rokok Surya gambarnya kayak gini, mereknya kayak gini nih tuh, gambarnya kayak gini, terus ini harganya semua, ini logikanya loh, logikanya ini harganya segala ada tuh di sini ya, labelnya kayak gini, bentuknya kayak gini, tapi kita tidak tahu dalamnya, kita tidak tahu dalamnya seperti apa ya. Kalau kita pengen tahu ya harus kita buka isinya, apa isinya nih, isinya seperti ini, walaupun ini kotak seperti ini, isinya bulat panjang sama panjangnya, tapi bulat kecil. Ini logikanya seperti itu. Akan ada hadisnya mungkin tidak sahih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di situ. Ini kenali dulu ini. Oh, ini nih bentuknya seperti ini. Kenali diri kita sendiri, bentuk saya ini seperti ini. Tapi gimana dalam kita? Dalam kita itu seperti apa? Kita ini bisa kebentuk seperti ini bagaimana? Terus dikaji itu. Nah, proses dari semua proses itu akhirnya ini dari tembakau, ini bentuk, tapi ini juga dalamnya ada busa ya, ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Kita harus dikaji dulu, ini harus dikaji dalam. Coba YouTuber ya, bisa disebutkan kiai, itu orang yang ngomong lapan la ilaha illallah itu jangan asal jeplak, jangan asal ngomong. Kalau mengkaji itu sesuai dengan isi-isinya, jangan mengkaji itu luarnya doang, jangan, tolong jangan. Ya mungkin bisa dipahami ini sebatang rokok ini, dan ini rokok ini buat apa? Buat diisap di sudut, dibakar kan jadi asap, ujung akhir jadi asap ya. Tuh makna itu mengandung makna lafaz la ilaha illallah. Kaji sendiri, cari sendiri, jangan ngomong asal jeplak ya. Pahami itu, mengkaji itu harus benar-benar ke dalam sesuai akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah mengkajinya. Jangan luarnya doang kayak gini yang dikaji, dalamnya yang dikaji ya. Ya mungkin saja yang saya bisa sampaikan untuk saat ini, tapi saya akan ngeritik lagi video-video yang lainnya, video kamu yang lainnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.